Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan di ayat yang ke-69 di surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbak. Di sini ada lafadz qalu ya, ada qa, yaitu ada huruf qaf berharokat fathah, kemudian ada alif. Ini dibaca matobi atau dibalik ya, ada alif nih didahului huruf yang berharokat fathah dibaca matobi, panjangnya yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Dibaca ko seperti itu. Kalau tidak ada alifnya, ini huruf qaf ini berharokat fathah ini dibaca pendek yaitu satu harokat. Oh, cukup seperti itu. Berhubung ada alifnya maka dipanjangkan dua ketukan. Oh, seperti itu ya. Ini dibaca matobi. Alasannya ada alif didahului huruf yang berharokat fathah. Adapun kaidahnya matobi itu kapan ada alif didahului huruf yang berharokat fathah, ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh, ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Jadi hurufnya matobi ada tiga, yaitu ada alif, ada ya mati, ada wawu mati. Kemudian di sini ada qalud. Di sini ada huruf dal, di mana huruf dal ini mati atau sukun. Ini cara bacanya ini dipantulkan ya, ini dibaca qalqalah ya. Qalud seperti itu. Apa artinya qalqalah? Qalqalah itu artinya ada suara pantulan. Jadi cara bacanya dipantulkan ya. Qalud seperti itu. Ini dinamakan qalqalah sughra ya. Adapun kaidahnya yaitu qalqalah, kapan ada huruf qalqalah yang mati, maka huruf qalqalah tersebut harus dipantulkan ya. Untuk seputar qalqalah itu sudah kita bahas di episode ke-23, yaitu qalqalah itu ada dua, yaitu satu qalqalah sughra seperti ini, yaitu alasannya dibaca qalqalah sughra ada huruf qalqalah yang mati sebab tidak berupa waqaf ya. Yang nomor dua ada qalqalah kubra. Kalau qalqalah kubra polanya yaitu berupa huruf qalqalah yang mati dikarenakan waqaf. Apa huruf qalqalah? Huruf qalqalah itu ada berapa? Yaitu ada 5, yaitu huruf 1 huruf qaf dan huruf to, ba, jim, dal. Nah, dal ini termasuk hurufnya qalqalah. Jadi saya ulang, huruf qalqalah, syaratnya huruf qalqalah itu dipantulkan atau dibaca qalqalah, syaratnya harus mati ya. Jadi huruf qalqalah ada suara pantulan, cara bacanya itu syaratnya dia berupa huruf qalqalah yang mati. Kalau matinya asli seperti ini dinamakan qalqalah sughra. Kalau matinya sebab waqaf atau dikarenakan waqaf dinamakan qalqalah kubra ya. Untuk yang masih bingung tentang qalqalah sudah kita bahas di episode ke-23 ya, di YouTube kami episode ke-23, yaitu YouTube belajar tajwid dari nol episode 23. Kemudian di sini ada qalu ud'u lana. Di sini ada na, yaitu ini ada huruf nun di mana huruf ini berharokat fathah, kemudian ada alifnya. Atau dibalik ada alif, di mana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca matobi'i ya. Panjangnya satu alif atau dua harokat. Lana sama dengan ko ini ya. Kalau ini berupa huruf qaf, yang contoh yang berikutnya ini berupa huruf nun. Yang jadi pusat perhatian ini alifnya ini ya. Jadi ini alif ini menjadi hurufnya matobi'i dengan syarat alif ini didahului huruf yang berharokat fathah. Kalau ada
huruf berharokat fathah kemudian ada alif lah, maka alifnya ini berfungsi matobi'i atau berfungsi memanjangkan bacaan ya. Lana. Kalau tidak ada alifnya matobi'i ini maka huruf nun ini dibaca pendek, lana, cukup seperti itu. Berhubung ada alifnya, alif matobi'i, maka nun ini dipanjangkan 2 harokat atau 2 ketukan, lana, seperti itu. Kemudian di sini ada ra, yaitu ada huruf ra. Di mana huruf ra ini berharokat fathah ini dibaca tebal atau dibaca tafkhim ya. Cara menebalkan huruf ra ini menggunakan lidah bagian belakang diangkat ke atas ya, ra ya. Lana arab. Nah, seperti itu. Untuk seputar ra yang dibaca tafkhim itu sudah kita bahas di episode ke-18 ya, dimana polanya huruf ra yang dibaca tebal atau yang dibaca tafkhim itu ada 8 pola, diantaranya ini yaitu berupa ra yang berharokat fathah. Dan yang nomor 2 itu berupa ra mati yang didahului huruf yang berharokat fathah. Yang ketiga ada ra yang berharokat dhammah. Yang keempat ada ra mati didahului huruf yang berharokat dhammah. Yang kelima ada ra mati didahului hamzah wasol. Yang keenam ada ra mati didahului huruf yang berharokat kasrah, dan huruf setelahnya berupa huruf isti'la ya. Huruf isti'la itu khusadatin kid ya. Kha, sad, dad, ghin, ta, qaf, dha itu huruf isti'la. Apabila ada ra mati, di mana ra mati ini walaupun didahului huruf yang berharokat kasrah, akan tetapi huruf setelahnya ra mati itu berupa huruf istilah tadi, maka cara bacanya huruf ra itu harus dibaca tebal atau dibaca tafkhim. Kemudian kaidahnya ra yang polanya ra yang dibaca tafkhim lagi yang ke berapa tadi? Yang ke-7, yaitu ada ra waqaf, di mana ra waqaf tersebut didahului huruf yang mati dan jatuh atau didahului huruf yang berharokat dhammah. Kemudian yang ke-8 yaitu ada ra waqaf juga yang didahului huruf yang mati selain huruf ya dan jatuh setelah harokat kasrah. Untuk contoh-contoh yang tadi saya sebutkan ada 8 pola, itu ada sudah kita bahas yaitu beserta contoh-contohnya di episode ke-18 tentang ra tafkhim ya. Ini hanya sekilas mengulang. Kemudian Rabbaka yubayyin lana ma law ya. Di sini ada yubayyin lana, yubayyin yaitu ada huruf ya ini. Di mana huruf ya ini berupa huruf ya yang bertasydid, di mana ya yang bertasydid ini didahului huruf yang berharokat fathah ini dibaca nabr. Apa artinya nabr? Artinya nabr itu ada penekanan suara sedikit lebih tinggi. Jadi cara bacanya ini ditekan ya, huruf ya yang bertasydid ini ditekan. Yubay ya ditekan seperti itu. Yubayil ya, yubay ya. Yubay ya. Jadi nabr seperti itu, yaitu artinya nabr, saya ulang, itu ada penekanan suara sedikit lebih tinggi. Dibaca nabr alasannya ada ya bertasydid didahului huruf yang berharokat fathah. Yubay. Untuk seputar nabr ya, nabr itu sudah kita bahas di episode ke-22, yaitu dimana nabr itu ada 6 posisi ya, diantaranya ini yaitu berupa ya yang bertasydid yang didahului huruf yang berharokat fathah atau kasroh ya. Kemudian di sini ada yubayyilana, yubayyilla. Di sini ada nun mati, di mana nun mati ini ya. Nun mati ini berjumpa dengan huruf lam, ini dibaca idgham bila gunnah. Dibaca idgham bila gunnah alasannya nun mati ya berjumpa dengan huruf lam, di mana kaidahnya kapan ada tanwin atau nun mati bila berjumpa dengan 2 huruf yaitu huruf lam dan ra, maka dibaca idgham bila gunnah. Apa artinya idgham? Idgham itu artinya melebur. Yang mana yang dilebur? Huruf nun ini ya dilebur ke huruf ra, atau apa ya, sudah huruf nun mati ini sudah langsung menyatu ke huruf lam ya. Yubayyilla. Tidak boleh dibaca idhar yubayyin lah, nggak boleh, karena lam ini masuk dalam hurufnya idgham bila gunnah. Adapun artinya bila gunnah itu di samping dia idgham, di samping huruf nun ini dilebur,
bila gunnah artinya itu tidak ada suara berdengung ya. Sudah, contoh bicara bacanya yubayinla. Kalau ada dengungnya salah ya, yubayinla salah. Karena ini idgham bila gunnah. Adapun nadhumnya idgham bila gunnah wa idgham bila gunnatin fi lam wara. Kemudian di sini ada na, yaitu ini sama ada kumpul ya. Di sini ada na, ma ya. Ada alif, di mana alif ini didahului huruf yang berharakat fathah. Ini ada alif didahului huruf yang berharakat fathah ya. Ini ini terbuat dari dua huruf, yaitu huruf mem berharakat fathah, kemudian ada alifnya. Atau dibalik, ada alif didahului huruf yang berharakat fathah. Jadi polanya matobi yang berupa alif seperti ini, yaitu ada alif didahului huruf yang berharakat fathah. Ini juga ada alif didahului huruf yang berharakat fathah. Jadi fungsinya alif matobi ini yaitu memanjangkan bacaan ya. Nah, yang ini ma. Kalau tidak ada alifnya, ini na dan ma dibaca pendek ya. Na, ma, seperti itu. Berhubung ada alifnya matobi, maka dipanjangkan dua ketukan. Na, ma, seperti itu ya. Kemudian di sini ada malaunuha. Di sini ada lau, yaitu ada wawu mati, di mana wawu mati ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca lin atau lain atau layin, yaitu artinya lunak ya, cara bacanya lau seperti itu. Malaunuha. Adapun kaidahnya lin itu kapan ada wawu mati seperti ini atau iya mati, di mana wawu mati atau ya mati tersebut didahului huruf yang berharokat fathah. Jadi hurufnya lin ada dua, yaitu berupa wawu mati dan ya mati dengan syarat didahului huruf yang berharokat fathah. Kemudian di sini ada nuha. Di sini ada alif lagi, di mana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca matobi'i ya, panjangnya dua harokat atau dua ketukan. Nuha. Ya polanya matobi'i yang berupa alif seperti ini terus ya. Ini juga matobi'i ma sama ha, ini tadi ma ya sama. Ini juga ada matobi'i ko, yaitu ada alif ini, di mana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah ya. Jadi huruf ko ya, ko ini terdapat dua huruf, yaitu huruf qaf berharokat fathah, kemudian ada alifnya. Jadi hurufnya ada dua, yaitu huruf qaf dan huruf alif. Atau dibalik ya, cirinya ya, ada alif ini, di mana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini dipanjangkan dua harokat. Oh, seperti itu. Kemudian di sini ada qala innahu. Di sini ada inna, yaitu ada huruf nun, di mana huruf nun ini bertasydid, maka ini dibaca ghunna. Apa artinya ghunna? Ghunna itu artinya ada suara berdengung. Berapa panjangnya dengung? Panjangnya dengung yaitu dua harokat ya, atau dua ketukan. In. Nah, setelah habis dua harokat baru masuk ke fathahnya ini. Inna. Seperti itu ya. Adapun kaidahnya gunnah itu kapan ada huruf nun yang bertasdid dan huruf mim yang bertasdid ya. Mana contohnya ya. Jadi hurufnya ada dua, yaitu hurufnya gunnah ada dua, yaitu huruf nun dan huruf mim yang bertasdid. Adapun nadumnya gunnah itu wa gunnatun qad aujabu ha abada fil mimi wan nuni idza masyuddida ya. Untuk seputar nadum tajwid, ingin yang teman-teman mau mengikuti, itu sudah kita bahas di episode ke-29 tentang nadum tajwid ya. Kemudian qala innahu yaqul. Di sini ada ha. Huruf ha ini berharokat dhammah, akan tapi ya dhammahnya ini dhammah kebalik seperti angka 6 ini ya. Dimana harokat dhammah yang ditulis secara terbalik ini yaitu menunjukkan bahwa huruf ha ini dibaca panjang ya. Kalau semestinya dhammah itu seperti ini ya. Nah, seperti ini.
Kalau ada huruf berharokat domah kebalik ini dibaca panjang ya, dibaca 2 harokat. Innahu ya, seperti itu. Adapun ini ha ini dibaca masyilah ya. Dibaca masyilah qasirah, alasannya yaitu setelah ha dhamir ini tidak berjumpa dengan hamzah. Di mana masyilah itu ada 2, yaitu sudah kita bahas di episode ke-25, yaitu yang pertama ini ada ha yang tidak berjumpa dengan hamzah, ada ha dhamir ya, tidak berjumpa dengan hamzah, itu dinamakan masyilah qasirah, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Innahu ya. Yang kedua namanya masyilah tawilah, yaitu panjangnya 2 alif setengah atau 5 harokat ya. Panjang sekali ya. Untuk polanya yang masyilah tawilah, yaitu polanya dia setelah ha dhamir ini berjumpa dengan hamzah. Itu untuk yang masyilah ya. Untuk yang masyilah yang masih bingung, itu sudah kita bahas di episode ke-25 ya. Saya ulang, hu ya ini dibaca masyilah qasirah, alasannya setelah ha dhamir tidak berupa hamzah. Kalau setelah ha dhamir berupa hamzah dinamakan masyilah tawilah ya. Untuk ha dhamir dhamir itu artinya kata ganti ya. Ini menunjukkan kata ganti, menunjukkan dia laki-laki, 1 dhamir. Ini hanya terjadi pada masyilah itu terjadi pada ha dhamir yang mufrad mudzakkar ghaib. Kalau selebihnya tidak ada ya. Dhamir yang tasniyah atau dhamir yang jamak, baik yang muannas atau yang mudzakkar, tidak ada pada dhamir tidak ada pada bacaan masyilah. Saya ulang, terjadinya masyilah baik yang qasirah atau yang tawilah itu hanya khusus pada ha dhamir mufrad mudzakkar ghaib. Kemudian di sini ada yaqu ya. Di sini ada yaqu, yaitu ada wawu mati. Di mana wawu mati ini didahului huruf yang berharokat dhammah, ini juga dibaca matobi'i, yaitu panjangnya yaitu 1 alif atau 2 harokat. Yaqu ya. Adapun hurufnya matobi itu ada 3, itu yang pertama ini ya. Yang pertama berupa alif ini. Yang nomor 2 berupa ini ya mati. Yang nomor 3 berupa wawu mati. Untuk polanya matobi'i yang pertama yang tentang alif ini, polanya yaitu alifnya ini didahului huruf yang berharokat fathah. Jadi alif ini berfungsi matobi'i apabila dia didahului huruf yang berharokat fathah. Ini polanya alif didahului huruf yang berharokat fathah. Kemudian polanya yang berupa ya mati untuk matobi'i ya. Untuk ya yang matobi'i itu polanya yaitu berupa ya mati, di mana ya mati ini didahului huruf yang berharokat kasroh. Jadi ya mati berfungsi menjadi matobi'i itu kapan? Apabila didahului huruf yang berharokat kasroh. Kemudian huruf matobi yang ketiga polanya seperti ini, yaitu berupa wawu mati. Jadi wawu mati ini menjadi matobi'i apabila wawu mati ini didahului huruf yang berharokat dhammah. Jadi hurufnya matobi ada 3, saya ulang, ada alif, ada ya mati, ada wawu mati ya. Itu semua tentang matobi sudah kita bahas di episode yang pertama, yang kedua, dan ketiga ya. Bagi teman-teman yang masih bingung seputar matobi, silahkan diputar di YouTube kami di episode di belajar tajwid dari nol, episode 2, episode 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Dimana mengenal matobi itu sangat penting sekali, karena bacaan mat apapun itu terbuat dari matobi dulu. Kemudian di sini ada miring nih. Innaha baqaratun shah. Di sini ada inna, yaitu ada nun yang bertasdid. Tadi sudah kita bahas, yaitu dibaca hunnah ya. Saya ulang ini. Apa artinya hunnah? Hunnah itu artinya ada suara berdengung. Jadi cara bacanya nun ini, apabila nun itu berupa nun yang bertasdid itu didengungkan ya. Panjangnya dengung yaitu 2 harokat. In, seperti itu.
Adapun kaidahnya gunnah itu kapan ada huruf nun yang bertasdid atau huruf mim yang bertasdid. Jadi hurufnya gunnah ada dua, yaitu huruf nun dan huruf mim dengan syarat bertasdid. Adapun nadumnya wa gunnatun qad aujabu ha abada fil mimi wan nuni idza masyudida. Kemudian innaha, di sini ada ha, yaitu ada alif ini, di mana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah. Ini polanya alif yang dibaca matobi ya. Jadi ha dibaca matobi, alasannya ada alif ini, di mana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah. Jadi alasannya dibaca matobi, ada alif didahului huruf yang berharokat fathah, panjangnya 2 harokat. Ha. Jadi mulai ini innaha, seperti itu. Kemudian di sini ada baqaratun, di sini ada baqarah, yaitu ada huruf ra, di mana huruf ra ini berharokat fathah, ini dibaca tebal atau dibaca tafkhim ya, baqarah, seperti itu, untuk menebalkan lidah bagian belakang diangkat ke atas ya, baqarah, seperti itu. Kemudian di sini ada baqaratun sa, di sini ada tanwin, di mana tanwin ini berjumpa dengan huruf shad, ini dibaca ikhfa ya. Apa artinya ikhfa? Ikhfa itu artinya samar. Yang mana yang dibaca samar? Ini tanwinnya ini disamarkan ya, dibaca samar. Jadi apabila ada tanwin berjumpa dengan huruf shad ini, maka huruf tanwin ini disamarkan atau tanwin ini dibaca ikhfa. Seperti contoh cara bacanya baqaratun. Jangan tanwin ini dibaca jelas atau idhar, baqaratun so, jangan, nggak boleh. Karena apa nggak boleh dibaca jelas? Karena tanwin ini berjumpa dengan huruf shad, di mana huruf shad ini termasuk hurufnya ikhfa ya. Bagi teman-teman yang mau menghafalkan huruf ikhfa itu, sebenarnya huruf ikhfa itu tidak perlu dihafalkan. Kalau kita terbiasa akan dengan sendirinya hafal ya. Yang penting bagi pemula itu hafal hurufnya idhar. Huruf idhar itu ada 6, hamzah, ha, ha, kho, ain, ghin. Nah, itu perlu dihafalkan hurufnya idhar. Kemudian hafal hurufnya idgham bi gunnah ada 4, yaitu ya, nun, mim, wawu. Kemudian hafal hurufnya idgham bila gunnah ada 2, lam dan ro. Kemudian hafal hurufnya iklab ada 1, ba. Kalau kita sudah hafal semuanya, hafal hurufnya idhar, hurufnya idgham bi gunnah, hurufnya idgham bila gunnah, hurufnya iklab, selebihnya itu ada 15 huruf, yaitu masuk di dalam hurufnya ikhfa. Jadi hurufnya ikhfa walaupun tidak dihafalkan, maka akan dengan sendirinya tahu bahwa itu itu berarti hurufnya ikhfa. Karena apa? Karena seperti contoh ini ya, huruf shad ini tidak masuk di hurufnya idhar. Kemudian huruf shad ini tidak masuk di hurufnya idgham bi gunnah. Kemudian huruf shad ini tidak masuk di hurufnya idgham bila gunnah. Kemudian huruf shad ini tidak masuk di hurufnya iklab. Berarti huruf shad ini masuk ke hurufnya ikhfa. Adapun seputar ikhfa ya, ikhfa itu ada dibagi ada 3, yaitu sudah kita bahas di episode ke-14 tentang pembagian ikhfa, di mana ikhfa itu ada 3, yaitu yang pertama ada ikhfa a'la atau ikhfa aqrab, yang kedua ada ikhfa adna atau ikhfa ab'ad, yang ketiga ini ada ikhfa ausat. Contohnya yang kali ini ikhfanya ausat, di mana ikhfanya atau samarnya itu pertengahan ya, tidak terlalu dengung, tidak terlalu samar ya, bukan baqaratun so atau terlalu samar, juga baqaratun so juga bukan, pertengahan baqaratun so, seperti itu ya. Kalau ikhfa yang a'la atau aqrab itu yang lebih kuat, artinya a'la itu lebih tinggi samarnya daripada dengungnya. Jadi dia yang lebih dominan. Untuk yang ikhfa a'la itu yang lebih dominan adalah samarnya. Samar lebih dominan daripada dengungnya. Kalau ikhfa yang kedua itu dengung yang lebih dominan daripada samarnya, jadi yang kuat itu dengungnya. Kemudian ini ikhfa yang 3 itu antara dengung dan samar itu pertengahan, tidak terlalu dengung juga tidak terlalu samar ya. Untuk seputar ini ya, ikhfa yang bingung ya, sudah kita bahas di episode ke-14 tentang pembagian ikhfa. Di sini ada safra'u faqi'ul launuha. Di sini ada ra, yaitu ada alif ini, lihat alif,
di mana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah. Ini polanya mad tabi'i ya. Ro dibaca mad tabi'i, alasannya ada alif didahului huruf yang berharokat fathah, sama dengan ini ya. Na dibaca mad tabi'i, alasannya ada alif didahului huruf yang berharokat fathah. Akan tetapi yang membedakan antara mad tabi'i yang asli ini dengan mad tabi'i yang ini, yang membedakan di sini bacaan mad tabi'i ini berjumpa dengan hamzah. Ini hamzahnya. Kalau ada mad tabi'i berjumpa dengan hamzah, ini bukan mad tabi'i lagi, melainkan ini dibaca mad wajib muttasil. Beda dengan ini ya. Na dibaca mad tabi'i, alasannya ada alif didahului huruf yang berharokat fathah, masih utuh na. Karena apa? Karena mad tabi'i ini tidak berjumpa dengan hamzah. Nah ini. Setelah ini na mad tabi'i tidak berjumpa dengan hamzah, maka ini utuh menjadi mad tabi'i. Beda dengan ini ya. Ro dibaca mad tabi'i, alasannya ada alif didahului huruf yang berharokat fathah, akan tetapi mad tabi'i ini ternyata berjumpa dengan hamzah, maka ini bukan mad tabi'i lagi, melainkan menjadi mad wajib muttasil. Kalau sudah menjadi mad wajib muttasil seperti ini, maka dipanjangkan lagi, yaitu panjangnya 2 alif setengah atau 5 harokat atau 5 ketukan ya. Sofra'u seperti itu. Dikatakan mad wajib muttasil, alasannya mad tabi'i berjumpa dengan hamzah. Artinya muttasil itu berada di satu kalimat. Artinya muttasil itu gandeng. Apa artinya gandeng? Gandeng itu antara mad tabi'i ini, ro, antara mad tabi'i dan hamzah, atau perjumpaannya mad tabi'i dan hamzah ini, yaitu berada di satu kalimat. Jadi lafal sofra'u itu berada di satu kalimat. Sofra'un itu satu kalimat. Lah, di dalam satu kalimat ternyata ada perjumpaan mad tabi'i dan hamzah, maka itu dinamakan mad wajib muttasil. Artinya muttasil itu gandeng berada di satu kalimat. Untuk nantumnya ini wa intalahul hamzu fi kalimatih fa wajibun muttasilun kajaati ya. Untuk seputar mad wajib dan mad jaiz munfasil itu sudah kita bahas di episode kelima ya. Bagi teman yang masih bingung tentang ini ya, dibuka di video di YouTube kami, yaitu di Belajar Tajwid dari Nol episode kelima ya, episode 5. Kemudian di sini ada fa, yaitu ada alif, di mana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah, dibaca mad tabi'i juga ya. Sebenarnya sama nih, ro juga terbuat dari alif didahului huruf yang berharokat fathah, ini juga ada alif didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca mad tabi'i. Setelah mad tabi'i tidak berubah hamzah, maka mad tabi'i ini utuh ya. Jadi fa dibaca mad tabi'i ya. Alasannya ada alif didahului huruf yang berharokat fathah. Kemudian faqi'ullah. Di sini ada tanwin ini ya. Di mana tanwin ini berjumpa dengan huruf lam, ini dibaca idgham bila gunnah. Dibaca idgham bila gunnah, alasannya tanwin berjumpa dengan huruf lam, di mana lam ini termasuk hurufnya idgham bila gunnah. Yaitu kaidahnya kapan ada tanwin seperti ini atau non mati seperti ini ya. Contohnya ya ini sama-sama idgham bila gunnah ya. Kapan ada tanwin atau non mati berjumpa dengan huruf lam dan ro, maka dibaca idgham bila gunnah. Jadi hurufnya idgham bila gunnah ada 2, yaitu lam dan ro. Ini kaidahnya ada tanwin atau nun mati bila berjumpa dengan huruf lam dan ro, maka dibaca idgham bila gunnah. Nadhamnya wadghim bila gunnatin fi lami waro ya. Artinya bila gunnah itu dibacanya tanpa ada suara berdengung. Jadi faqi'ullah. Kalau dibaca dengung salah ya, seperti ini. Faqi'ullah ya, salah. Ya betul, faqi'ullah seperti itu. Kemudian di sini ada launuha, di sini ada lau, yaitu ada wawu mati. Di mana wawu mati ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca lin atau len atau lain ya. Cara bacanya lunak, lau seperti itu. Adapun kaidahnya lin, yaitu kapan ada wawu mati seperti ini atau ya mati. Mana? Nah ini ada ya mati. Di mana ya mati atau wawu mati itu didahului huruf yang berharokat fathah, ini bai ya, ini lau. Jadi hurufnya ada 2 huruf lin, yaitu ada wawu mati seperti ini atau ya mati dengan syarat didahului huruf yang berharokat fathah. Kita geser dulu. Di sini ada launuha, di sini ada ha,
yaitu ada alif, di mana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah, dibaca matobi seperti tadi ya. Polanya matobi yang berupa alif seperti ini, yaitu ada alif didahului huruf yang berharokat fathah, dibaca matobi, panjangnya satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Launuha. Kemudian tasurrun arun. Di sini ada tasurrun nadzirin ya, tasur ya. Ini ada ro yang berharokat dhammah dibaca tafhim, alasannya ro yang berharokat dhammah ya, tasurrun ya, seperti itu. Kemudian di sini ada an-nadzirin. Di sini ada kalimah ya. Di mana kalimah ini yaitu diawali dengan alif lam ya, an-nadzirina. Setiap ada kalimah di mana kalimah tersebut diawali alif lam seperti ini, itu mengandung dua hukum bacaan tajwid. Yang pertama dinamakan idgham samsiyah, yang kedua dinamakan idhar qamariyah. Jadi setiap ada kalimah ya, ini kalimah di mana kalimah tersebut kalimah isim ya, yang diawali dengan, yang ditandai atau diawali dengan alif lam seperti ini, maka di situ ada dua hukum bacaan tajwid. Satu, kalau tidak idgham samsiyah berarti di situ ada bacaan idhar qamariyah. Untuk yang contoh ini dinamakan idgham samsiyah, alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf nun, di mana huruf nun itu termasuk hurufnya idgham samsiyah. Di mana kaidahnya kapan ada alif lam berjumpa dengan huruf hijaiyah, huruf 14 ya. Saya ulang, kaidahnya idgham samsiyah itu kapan ada alif lam berjumpa dengan huruf 14 yang terdapat dalam nadhum tifthum masil rahman tafuz dzani'am da'su adhani yursyarif al karam. Ya, saya ulang, setiap ada kalimah di mana kalimah itu diawali alif lam, maka di situ ada dua hukum bacaan tajwid. Yang pertama, oh ini ya saya perlihatkan di atas, ya contohnya, alhamdulillah ada. Ini juga ada kalimah di mana kalimah ini diawali alif lam ya, al jahilin ya, al ja, yang ini anna. Jadi setiap ada kalimah di mana kalimah itu diawali alif lam, di situ ada dua hukum bacaan tajwid. Satu namanya idhar qamariyah, contohnya ini. Yang nomor dua namanya idgham samsiyah, contohnya seperti ini. Untuk polanya yang idgham samsiyah yaitu ada alif lam seperti ini, di mana alif lam tersebut berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Ini polanya untuk yang idgham samsiyah. Sementara untuk polanya yang idhar qamariyah yaitu setelah alif lam di situ tidak berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Ini untuk pola yang idhar qamariyah. Adapun ini kaidahnya yang untuk idhar qamariyah itu kapan ada alif lam bila berjumpa dengan huruf 14 yang terdapat dalam nadhum fi abghi hajjaka wa khaf aqimah. Nah, ini yang bedakan ya. Kalau yang idgham samsiyah polanya setelah alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Kalau yang idhar qamariyah polanya setelah alif lam tidak berjumpa dengan huruf yang bertasdid ya. Kemudian di sini ada anna ya, di sini ada huruf nun ya. Jadi ini cara bacanya didengungkan ya, ada nun yang bertasdid ya. Cara bacanya tasurrun ya, ada dengungnya dua harokat ya, tasurrun seperti itu. Baru na ya, tasurrun na. Di sini ada dengung dua harokat dibaca gunnah. Dibaca gunnah alasannya yaitu ada huruf nun yang bertasdid. Apa artinya gunnah? Gunnah itu artinya ada suara berdengung. Adapun panjangnya dengung yaitu dua harokat. Tasurrun, nah, run itu dengung ya, gunnah. Kemudian na yaitu ada huruf nun ini berharokat berdiri ini. Jadi tandanya kalau ada huruf yang berharokat berdiri ini menunjukkan huruf tersebut dibaca panjang, yaitu dibaca satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Nah, yang ini juga ya, minal ja. Nah, betul. Jadi setiap ada huruf yang berharokat berdiri dibaca panjang. Atau boleh juga dibaca matobi, alasannya ada alif didahului huruf yang berharokat fathah, akan tetapi alifnya tidak ditulis ya. Ini untuk Al-Quran cetakan Indonesia, ini alifnya tidak ditulis, yaitu diringkas dengan harokat berdiri, menunjukkan bahwa huruf nun ini dibaca panjang. Kalau yang mau tahu alifnya itu di Al-Quran cetakan Madinah, bahwa setelah ini ya adalah huruf jim ada alifnya, ini juga ya.
Kemudian itu sama-sama dibaca panjang, yaitu satu alif atau dua harokat, baik yang Al-Quran cetakan Indonesia seperti ini berharokat berdiri atau Al-Quran cetakan Madinah itu sama-sama dibaca matobi atau dibaca satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Tasurunna seperti itu. Kemudian nazirin, ya, kita bahas ini. Lafal nazirin, ri ini terbuat yaitu ada ya mati, di mana ya mati ini didahului huruf yang berharokat kasroh, ini dibaca matobi'i ya. Jadi polanya ya menjadi matobi'i itu ketika ada ya mati, di mana ya mati tersebut didahului huruf yang berharokat kasroh, maka iya ini berfungsi menjadi matobi'i. Jadi ri dibaca matobi'i, alasannya ada ya mati didahului huruf yang berharokat kasroh. Kemudian ternyata matobi ini berjumpa dengan huruf nun, di mana huruf nun ini berada di akhir ayat, dan cara bacanya kita berhenti di sini, maka huruf nun ini sebagai akhir kalimah maka diwakofkan ya. Kalau ada matobi seperti ini berjumpa dengan huruf yang diwakofkan, maka menjadi mat arid lisukun. Jadi rin dibaca mat arid disukun, alasannya matobi berjumpa dengan huruf yang diwakofkan. Ini nandomnya wa iyakun qad arados sukunu waqfan fa'aridun kanasta'inu ya. Kalau sudah menjadi mat arid sukun ini, yaitu boleh ada tiga wajah bacaan, boleh dibaca tiga kategori ya, tiga macam. Yang pertama boleh dibaca tul, yaitu artinya panjang, 3 alif atau 6 harokat. Nah, ini tasurrun nadirin boleh, atau boleh dibaca tawasud artinya sedang, yaitu 2 alif atau 4 harokat ya. Tasurrun nadirin. Atau wajah yang ketiga yaitu dibaca kosor, yaitu 1 alif atau 2 harokat sama dengan matobi'i ya. Tasurrun nadirin, seperti itu. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.